Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya lah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Salawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam pertama di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini. Karena banyak di antara kita sebagai kaum muslimin amat sangat menambahkan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada saat kita masuk dan berada di bulan suci Ramadan. Bahkan di kalangan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka jauh sebelumnya amat sangat berharap untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Bahkan jauh sebelumnya beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di mana dalam doa beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan begitu juga sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah merupakan rangkaian dari bulan-bulan yang sebelumnya. Dan tentunya dengan semua apa yang telah kita perbuat di saat di bulan Rajab kemarin, kita semua berusaha untuk membersihkan jasadiah kita. Dan ini yang disebut dengan tathhirul jasad. Dan kemudian pada saat kita berada di bulan Sa'ban, kita semua sudah berupaya dan berusaha untuk mensucikan hati kita semua. Ini yang disebut dengan tathhirul qalbi. Dan pada saat kita masuk dan berada di bulan suci Ramadan, maka pada saat ini kita berusaha untuk membersihkan ruhaniyah kita, jiwa kita, yang pada akhirnya dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini, dan insya Allah tahun-tahun berikutnya, kita semua akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berada di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan adalah merupakan yang amat sangat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi sahri Ramadan, la tamannau kullu hasanah." Kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka mereka akan berharap dalam satu tahun semuanya adalah bulan suci Ramadan. Dari episode yang ada di bulan suci Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, awal Ramadan rahmatun. Awal bulan suci Ramadan adalah merupakan rahmat. Wa awsatuha maghfirah. Pertengahan bulan suci Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
wa akhiru haidkum minan nar, dan akhir bulan suci Ramadan dibebaskannya kita orang-orang yang beriman dari siksa api neraka. Dan begitu juga di antara keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan yang tidak berlaku di bulan-bulan lain. Tatkala kita melaksanakan ibadah sunnah, maka dibalas oleh Allah dengan pahala wajib. Dan pada saat kita melaksanakan ibadah wajib, maka dibalas oleh Allah sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, bahkan banyak lagi. Di saat kita melaksanakan ibadah Ramadan bukan saja kita laksanakan pada saat di siang hari dengan menahan lapar, haus, dan dahaga, serta menjaga anggota panca indera kita dari segala perbuatan maksiat, dan begitu juga menjaga hati kita dari segala keinginan-keinginan hawa nafsu. Akan tetapi, ada amalan-amalan sunnah yang berlaku dan berada di dalam bulan suci Ramadan. Di malam-malam lain, selain bulan suci Ramadan, kita melaksanakan sholat qiyamul lail dan sholat-sholat sunnah yang lain. Namun ada kekhususan tersendiri bagi kita orang-orang yang beriman. Di saat di bulan suci Ramadan, ada kesunahan kita di malam hari di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah sunnah sholat tarawih. Bahkan dalam sebuah kitab dibahas, pernah Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang keutamaan atau fadilah sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Su'ilan Nabi SAW an fadailit tarawih fi sahri Ramadan. Ditanya Nabi kita Muhammad SAW tentang keutamaan salat tarawih di bulan suci Ramadan. Faqala Nabi SAW, yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwali lailati Ramadan kayaumi waladathu ummuh. Keluar dari orang-orang yang beriman dari semua dosa-dosanya di malam bulan suci Ramadan sebagaimana mereka baru dilahirkan dari rahim ibunya. Beruntung tatkala kita orang-orang yang beriman, kita sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam yang pertama di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang kedua, yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini. Allah akan mengampunkan dosa baginya orang yang melakukan sholat tarawih di malam yang kedua. Dan begitu juga kedua ibu bapaknya jika kedua ibu bapaknya adalah orang-orang yang beriman. Dan kemudian di malam yang ketiga Nabi kita Muhammad SAW menyatakan wa fil lailatis salisah, dan orang yang sholat tarawih di malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil ars ista'nifil amal ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambik. Menyeru malaikat dari bawah ars untuk memulai amal dan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu bagi orang yang sholat tarawih di malam yang ketiga. Dan kemudian pada saat sholat tarawih di malam yang keempat, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan wa fil lailatir rabi'ah, orang yang sholat tarawih di malam yang keempat, lahu minal ajri mislu qira'atit Taurat wal Indil wal Jabur wal Furqan. Orang yang sholat tarawih di malam yang keempat diberi pahala oleh Allah sebagaimana dia sudah membaca kitab suci Taurat
kitab suci Injil, kitab suci Zabur, dan kitab suci Al-Quran. Dan kemudian orang yang sholat tarawih di malam yang kelima, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, wa fil lailatil khamisah, orang yang sholat tarawih di malam yang kelima, lahu ajru mislu man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Orang yang sholat tarawih di malam yang kelima diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Wa fil lailatis sadisah, dan orang yang sholat tarawih di malam yang keenam, a'tahullahu sawaba man tawafa bil baitil ma'mur wa yastaghfaru lahu kulla hadarin wa madarin. Orang yang sholat tarawih di malam yang keenam diberi pahala oleh Allah bagaikan orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, yakni para malaikat, dan memohonkan ampun batu-batuan dan cadas. Wa fil lailatis sabi'ah, orang yang sholat tarawih di malam yang keenam. Ketujuh, wa fil lailatis sabi'ah, orang yang sholat tarawih di malam yang ketujuh, faka'annama adraka Musa wa nasarahu ala fir'aun wa haman, maka akan diberi pahala oleh Allah derajat Nabi Musa alaihissalam dan pahala atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi Fir'aun dan Haman. Wa fil lailatis saminah, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-8, a'tahullahu ma a'ta Ibrahim alaihissalam, maka diberi pahala oleh Allah sebagaimana pahala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa fil lailatit tasi'ah, dan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-9, maka annama abadallahu ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberi pahala oleh Allah sebagaimana ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailatil asirah, dan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-10, yarzuquhullahu khairad dunya wal akhirah, Allah akan memberi rizki yang terbaik dalam kehidupan dunia, begitu juga rizki yang terbaik dalam kehidupan alam akhirat. Mudah-mudahan tentunya setelah kita tahu betapa utamanya kita melaksanakan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan, kita tidak akan meninggalkan kesunahan-kesunahan yang ada pada saat di malam-malam di bulan suci Ramadan, termasuk di dalamnya sholat sunnah tarawih. Dan yang lebih utama lagi, hendaknya di siang hari kita bisa mampu untuk menahan lapar, haus, dahaga, menjaga anggota panca indera kita dari segala perbuatan maksiat. Begitu juga menahan keinginan hati kita dari hawa nafsu yang ada, sehingga betul-betul ibadah Ramadan kita pada tahun ini menjadikan diri kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah nanti kita akan sambung kembali, yakni dengan keutamaan sholat sunnah tarawih yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.